Sholat niki sebenarnya untuk memperbaiki hidup kita dunia dan akhirat. Niki sih hebat sholat niki kita. Harus dibuka, harus disampaikan. Kadang ustadz dia kurang tegas menyampaikan mengenai sholat berjamaah, karena beliau sendiri mungkin lalai juga mengenai sholat berjamaah niki. Menahan bisa iman dua sampai pergelangan. Nabi fadilahnya saya bisa iman istiqomah dua sendiri neman bekelor, maka ndek terbaik umur sida Allah Ta'ala sebelum dia selesaikan seluruh hutang-hutangnya. Dua dengan jika lalu ta'azab dosanya. Nabi sebab nampak ta'azab di kubur, Rasulullah menjelaskan seke girang ras dengan seseke dan cara kena ente menek nganjeng. Oke, ibu-ibu kalau mau masak itu paling bagus itu berwudu. Niat usaha untuk bisa diamalkan. Wudu dulu, mulu sedeman meriam. Supaya apa? Makanan itu mendatangkan hidayah. Iki sampun pirengang pengajian hari niki niat untuk ira dengan lain, mele atau ndek. Itu urusan dia dengan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو يقول أيضا في حديث أخرى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل وما يأبى يا رسول الله؟
قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول أيضا في حديث أخرى إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sarang-sarang pelunggu sidat yang hormati dan muliakan dan cintai dani-dani para al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian Majelis Ta'lim As-Sibyan, sarang-sarang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengiringan pelunggu sidat yang di sore hari niki menjadi sebab kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan senamian yang hadir dalam majelis niki tampunan selapuk dosa salan sida Allah taala. Dan mudah-mudahan selapuk tetama ajak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang temuliang sida Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya selapuk ta'bilin di dunia ini kita. Hirup di dunia niki sementara. Lagu sementara niki sangat menentukan nasib telema hirup di alam sak keberikut. Lamun salah gawe teli dunia niki maka pasti salah ya terdait. Karena memang seperti itu hukumnya. Lamun gawe salah tebeng te kesalahan kebaikan. Lamun salah lengek gawe te pasti akan mendapatkan balasannya. Dan Nabi jajua mutakaryang mutagawe di dunia niki 100% kembali kepada pelakunya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, dunia niki ia tak terbetaletan, terus lemak tu tak panen mata. Lamun talet pare insyaallah lemak tu panen. Jagung kelende lamun talet. Selain daripada itu anden talat pare mau melen panen jagung kan tidak mungkin. Sangat tergantung kepada Nabi jamun porok Nabi jamun tegawe di dunia ini kita. Dan setiap amal agama sak mau tekarya mau tegawe niki hakikatnya sebenarnya ekspresi atau cara merayu desida Allah Ta'ala. Jika lalu Nabi ini para dalam bahasa Sasak merayu kalau bahasa Indonesia ada yang berayan cinta lai itu lolot lamun terfikir amal agama niki kan satu teknik satu cara berbenten ada terdemen si sak pina itu. Cara ibadah kita hari-hari dalam kehidupan kita ini 24 jam niki adalah enggak sopo
tujuan maksud ayat terpecemoh, ayat terpesenang desida Allah Ta'ala. Niki yang diterima, namun selain daripada niki niatnya dia terima, bahkan bisa menjadi bala, bencana. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, saya bersedekah atau beramal dengan emas sebesar biji zarrah, lagu didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan pahala sebesar gunung Uhud. Lagu saya beramal dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak didasari dengan keikhlasan, maka emas itu kembali dilemparkan ke mukanya. Nabi jajak unin dengan, kan setiap kali kita melakukan amal kebajikan arak doang unin dengan, itu sudah pasti. Selama orang itu berdua biwih, berdua lisan, tahu ngerawas, pasti arak unin ngerawas. Lagu kan dia terungu, dia dengah, dia perhatian. Karena apa? Tujuan kita hanya pesenang Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang belajar nih kita. Adik sa sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Lamun tu apa itu sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, kan dan mungkin Allah Subhanahu wa taala lalu lupa itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita. Maka yang paling penting dalam setiap amal niki, pertama memang harus ada ilmunya, harus terketahuan dan berbenten sak benar, berbenten sak terima ketika kita merayu di sisi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala suka kalau hambanya itu menangis, merengek di malam hari dengan nyeka lalu mai pemiraman. Mu'ita terus bangun di tengah malam, sholat, mendekatkan diri, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan tentang kelemahan kita. Allah Subhanahu wa taala suka. Dan di tengah malam niki saat seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya. Dalam satu hadis qudsi yang mafhumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Seorang hamba saat paling dekat jaraknya dengan Rabbnya, kenyakan saat sujud, maka perbanyaklah sujud. Rasulullah suatu ketika bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha adalah putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang dicinta lebih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, Fatimah, timanjak kamu anak, dek ketawa tulung ke mata surga isi. Tidak bisa dibantu kecuali engkau perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sandara hubungan keluarga, maka kita cari masing-masing. Alhamdulillah di tempat niki ada majelis ilmu marak niki, mudah-mudahan tempat niki dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita ikut pengajian adik sa ticanin ilmu sa barakah sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Mau apabila nanti selepas pengajian niki ada yang pelungguh pulih ilmu, jangan lupa pertama niat amalkan, dan yang kedua sida berniat untuk menyampaikannya kepada orang lain supaya ilmu niki tersampaikan. Nggih. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita yang singkat niki, seberak memang hirup niki. Lamun teh banding kenapa dibilang seberak? Seberak kalau dilihat dari langit. Lamun dari langit malaikat melihat ke bawah niki, ke bumi, ada seberak tete. Anda berumur 60 atau 70 tahun dibandingkan dengan kehidupan akhirat,
ndara lalu ada 2,5 jam tirup. Yang sejelo di akhirat niki sama dengan 1000 tahun. Li kubur yang dah tak ngone irup. Dengan irup di dalam kubur. Coba saat ninggal lah zaman Nabi Adam masih untuk kubur mungkin. Dalam satu riwayat dikatakan dengan saat terakhir mati lemak sendek neman kiamat harus ngantih tu pedang desa 5.000 tahun atau pedang desa 5 tahun atau 4.500 tahun ngantih tu dalam kubur. Terus di dalam kubur niki Sayyidina Utsman mengatakan kubur niki adalah pemberhentian pertama sebelum kita menuju ke terminal-terminal ke berikutnya. Saya lolos, saya selamat di dalam kubur, pastiin selamat lemak aja ketuan. Nu bahaya kubur niki. Sangka tiang lementang takziah niki li kubur kurang senang tang kita dengan ngudut-ngudut di atas kubur. Berjorak-jorak. Kenang ke bahaya itu kubur itu. Satu ketika baginda Nabi SAW dan para sahabat melewati pemakaman, melewati kuburan. Bara-bara untan Nabi SAW dia milih lampak, mogok. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa untamu kok tidak mau jalan? Unta saya ini jika lalu ente pedengah, teperituk sida-sida Allah Ta'ala. Dua dengan jika lalu ta'azab. Dosanya, Nabi sebab nampak ta'azab di kubur, Rasulullah menjelaskan seke girang ras dengan seke dan cara kena ente menek nganjeng kan sederhana sepertinya, simpel kan mengenai menek. Lagu kembet harus hati-hati masuk kamar mandi endah. Laundry seat naen semusi dendek bersih, endek sampai suci anda bersihkan, dan nesah wudu. Lamun wudu ndek sah berarti sembayang tendek sah. Atau kering teh. Makanya kadang ibu-ibu ampura tang kebanyakan warga yang tidak faham lamun alik menek bijan nyerang lap-lap, no way. Engkangku niki harus dibersihkan dengan air. Terus entoko nih bare sembahyang, astagfirullahaladzim. Begitu dahsyatnya di dalam kubur, menentukan ketika kita hidup dengan terbaik umur sida Allah Ta'ala sesuai dengan kebiasaan. Namun biasa gawe kebaikan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan hidupnya dalam keadaan baik. Satu orang ulama mengatakan dengan sak mate buruk, mate lengek niki lamun gawe 4 hal, maka kemungkinannya besar en mate dalam keadaan su'ul khatimah atau dalam keadaan buruk. Pertama dengan sak girang tinggalang sembahyang. Dengan setinggalan sembahyang niki dan mau bagian di dalam Islam. Sementara keluar dengan di sembahyang, astagfirullahaladzim, no penuh. Kadang takut karena saking banyak orang yang tidak menunaikan sholat, kewajiban sholat mereka, sibuk dengan dunia. Niki yang pertama, dengan sakirang tinggalan sembahyang atau dia melalaikan sholatnya. Sholat niki sebenarnya untuk memperbaiki hidup kita dunia dan akhirat. Niki si hebat sholat niki tang. Harus dibuka, harus disampaikan. Kadang ustadz-ustadz dia kurang tegas menyampaikan mengenai salat berjamaah, karena beliau sendiri mungkin lalai juga mengenai salat berjamaah ini kita.
Sampai dia mengatakan minimal jaga 3 waktu katanya untuk salat. No, tidak boleh, harus 5 waktu lah jaga ya, berjamaah. Mu'arwan dah datang ojok masjid atau musola dengan sakgirang melalaikan solatnya, kemungkinannya kata ulama besar mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Harus jadikan dia menjadi prioritas utama sembahyang ni kita, karena betapa besar janji Allah Subhanahu wa taala. Si hebat salat ni kita, Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu terima atau lalu bait ojok Sidratul Muntaha, ojok arsy dasida Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksud kata ulama isi pentingan sembahyang. Lamun masalah lain Allah Subhanahu wa taala titip melalui Jibril alaihissalam, tetapi salat tidak. Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kamu enten demikir. Nabi maksud kata ulama hikmahnya karena saking penting ada insan dek tercecer, khawatir. Umpamanya bupati atau presiden ada masalah khusus sama seseorang, ada insan dek tercecer atau bembet lain kesia-sia, maka biasanya orang itu diundang datang ke istana. Iya enggak? Kalau dia remeh masalahnya dikirim titip selesai deh. Tetapi sholat no. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, dia sampaikan pengumuman ke seluruh dunia. Karena layak niki arak sopok rajen dengan Islam. Datun. Di seluruh dunia, 2/3 dunia berada di bawah kendali Islam, dan sebagai pemimpinnya Umar radhiyallahu anhu. Si Saktin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Katakanlah seperti itu. Suatu ketika Sayyidina Umar mengatakan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, saat ini saya berada di posisi puncak apa jauh ning kemele dinarak dengan benindek mati. Beliau telah menyampaikan pengumuman, mengirim pengumuman ke seluruh dunia dengan mengatakan solat adalah hal yang paling aku utamakan di antara semua amal. Sebab lamun sapa manusia jaga solatnya dengan benar, dengan tertib, maka pasti dia akan menjaga sendi-sendi agama ini yang lain. Dengan lamun jaga sembahyang 5 waktu dengan cara berjamaah di masjid atau di musalla, pasti amal-amal yang baik itu, yang lain itu pasti baik nih. Karena apa? Al-Quran mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waalaikumsalam. Salat itu mencegah seseorang berbuat keji dan mungkar. Maka kalau kita sudah mulai salat lagu masih girang dayak batur, atau masih girang pinak kelelean, atau kita masih kurang bagus akhlak kita, itu maknanya salat kita itu belum sempurna. Kemben dayak semam dia itu kanggo berdayak timanja semaman. Hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang di rahmatullah SWT. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya untuk menjaga sholat 5 waktu. Adik sak tematik sida-sida Allah Ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud. Mintalah kita meninggal dunia dalam keadaan sujud, dalam keadaan baru selesai wudu. Adik sak bagus itu bencana, bahaya itu. Allahu Akbar. Hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang temu yang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih icanin pelunggu sidet yang niki umur.
Dan mudah-mudahan akhir daripada kehidupan kita niki dalam keadaan melakukan kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Memang harus terpaksa dik. Semaman terbaik dan tahu paksa itu. Tidak boleh dia. Seninan dan tahu paksa itu. Kita yang harus memaksakan diri kita untuk selalu taat. Kalau ada pengajian kayak niki, dengan belek godaan, lemun dengan pecu niki. Contohnya kalau kita mau amalkan agama di rumah, kebele ujian di rumah niki, kan kalau kita makan saja nih, kita sama keluarga itu desunahang dekedunari kan, nampan harus begibung, lakukan berat niki, padahal lamun sekek nampan kedua atau nari kedua debu keluaran di dekat tempat suami istri sama anak 2 orang itu kan dek lelah lo berona sangka nenyer no dek tekanggo nyer. Makanya sebelum makan itu kan disunahang tu bisa ima dulu, cuci tangan, kemben, walau tekan bembe. Makanya sebelum makan itu harus cuci tangan. Iya. Adab-adab makan. Tadi zuhur yang isi pengajian di apa namanya Penimpoh. Ya, terus isi pengajiannya buka mengenai adab-adab makan. Makan niki semua kita memerlukan makan. Binatang makan, pohon-pohon bahkan makan. Manusia makan, orang Islam makan, orang kafir makan. Tetapi kalau makannya orang beriman menjadi ibadah, dapat pahala. Berbenten makan ikut cara Rasulullah SAW. Makan si makanan, sebelum makan desunahang tak antih juluk makanan, deng kanggo makanan ngantih bejulu, desunahang tak bisa iman tak duaan kiri kanan, dan desunahang tak bisa iman tiang tahu memang seperti itu keadaan kita lakukan. Tiang mau sampaikan ini sunnah, desunahang tak bisa iman duaan sampai pergelangan. Nabi fadilahnya sai bisa iman istiqomah duaan sendek neman bekelor, maka ndek nek terbaik umur sida Allah Ta'ala sebelum dia selesaikan seluruh hutang-hutangnya. Arab dengan dia berdua hutang, selaput berdua hutang. Apik-apik di tekanggo tama surga lamun dengan masih berutang. Sangka harus tebih juduk bayar hutang te. Sangka layak li zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam arak sopok dengan mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tundang untuk mensolatkan. Lagu Rasulullah metaken beketuan ojok jamaah sahabatnya. Arak utang depan de arak. Maka saya mele bayar hangi utang. Saya mundek man lunas utang Rasulullah dan kayun sembahyang jenazah. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah angkat tangan, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutangnya. Itu namanya hiwalah, dilimpahkan kepada seseorang. Baru Rasulullah kayun sholat jenazah. Cengak dengan sak berutang niki dia entah utama surga. Dia makna 10 kali mati syahid, lagu masih harap utangan dia entah utama surga.
lagu berembenten tadi sak terbayar hang utang te pemurak sida-sida Allah bayar utang te. Ingat istiqomah bisa ima sebelum berkelor dua. Mben muraan bisa ima atau peta keping sida bayar. Bisa ima sangka enten dengan bisa ima niki li ai sak ngelek. Meninten dengan suami istri di rumah tersaling bisa angiman ten. Lagu demele surah ngaji lah sengan. Oke, biasa lamun ta bekelor li warung kan bisa ima bin sedia angita lagu tak kobokan. Oke, baik. Bagaimana caranya supaya airnya mengalir? Sida tumpah saseke ojok. Oke, habis kosongkan satu. Sudah gitu baru kita ambil yang ada airnya itu baru itu tadung. Itu bisa ima. Atau disuruh dengan lain. Leleang itu. Itu pahala. Meninten. Istri kita di rumah atau istri-istri ini kita bilang sama suaminya jauh kocor sama tempat air itu tadong bisa. Uli bisa. Ite leleang. Barhi di mana ite ania anu bisa angitan. Dan dia bengai bekelor langsung munde mandi. Sak berdoa sama mas munde sama masuk nek meradi julu. Niki salah satu cara hidup yang sempurna sesuai dengan contoh baginda Nabi SAW. Baru Nabi jua mutgawe walaupun hanya makan itu terhitung ibadah. Coba Nabi doan bekelor. Allahumma barik lana. Arak noh mikir kemben mangan atau bekelor kenapa ada hubungannya dengan neraka? Rasulullah mengajarkan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada makanan kami dan jagalah kami dari api neraka. Napi sebenarnya hubungan mangan bekelor kan api neraka. Makanan sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Waalaikumsalam. Setiap Nabi jua muntekelor atau daranang maka akan menjadi daging dan darah di dalam tubuh kita. Sehingga Rasulullah berpesan, "Man nabata an haram fannaru aula bih." Saya tumbuhkan dagingnya dari barang haram, maka api neraka yang pertama akan melahap. Sangka apik-apik lamun sida terjauh angka peng benang atau rezeki si semaman sida kanggon sida beketuan embeu lek sida mau kita kurang hati-hati mengenai makanan, padahal itu sangat berpengaruh terhadap amal. Sahabat-sahabat Nabi SAW lah termasuk Abu Bakar, Abu Hurairah, ini telu jelo telu malam dek cara bekelor ayu ora bin kelor kenca korma. Nah sopok jelo Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terjauang ticani dan roti isi onos pembantu atau budak lae bin merdeka ngisi Abu Bakar mau entah apa dia beli kemudian dia merdekakan dan dia masuk Islam. Suatu ketika onos budak niki ada wangi roti maka langsung dimakan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diminah tema roti niki mau ayam pun beketuan apa ingat beketuan Abu Bakar mbele mau arak dah beketuan meninta
Jarang. Mau bercerita niki ono budak niki laik zaman jahiliyah. Isi laik sendiri zaman Islam. Wah tang liwat li sopok gubuk. Mau arak gubuk niki penduduk bahkan kepala kampung itu nyuk sakit. Sakit apa nama penyakitnya? Nah, kebetulan kami dipanggil pas lewat di gubuk niki suruh ngoatin. Alhamdulillah baca angke menteri muselah. Munin pembantu Abu Bakar niki tak onos budak niki lae mu uwi malik tang liwat tu mu ya ingat sih dengan munebeng tang hadiah ruti ya bisa dah kelor langsung ngut utang si Abu Bakar bin keloko lagu dia dini sugun disarankan sama orang minum yang banyak baru dia bisa keluar minum sember Abu Bakar yang pun ngutang saking hati-hatinya. Berarti lamun tak pikir kan haram apa ndek niki tang rutin niki tang. Sebenarnya boleh dikatakan tidaklah. Andang-andang, nulah Abu Bakar dek mele terima dek mele kelorang. Andang-andang. Begitu hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap makanan. Kita ndek cara perhatian yang penting berbentuk makanan kita sapu saja. Kembe nampot abot ibadah terkadang karena kita memakan sesuatu yang kurang bagus. Yang buat abot terus tahajud kadang. Mungkin kita pernah makan sesuatu. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sak halal niki sudah jelas halal, sak haram pun sudah jelas. Ingat kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, harta yang halal itu dihisab, harta haram itu diazab. Lama atau jeluk kiamat, harta sak mau maling dengan den cara terketuan, langsung kojok. Karena kan sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Wa fawqahuma dan di antara keduanya niki umurun mushtabihat ada masalah yang syubhat atau ragu bae dendek bejo oleh mau dia harus jelas dulu kalau tidak jelas jangan dimakan lagu lapah lalu araan sunat mati guayan daripada kita makan barang haram. Nah niki yang punya maka harta yang paling halal itu sebenarnya hasil keringat sendiri terutama jualan ya kalau ada kerjaan kita jualan dan jualan pun tidak boleh berbohong lamun sudah jual beras atau apa saja maka tidak boleh yang buruk disembunyikan ding kanggo sebo esak lenge luah dong golek-golek esak solah-solah lagu to dalam itu penipu namanya itu. Dait anda dek tekanggo niki kan pekan niki tang. Dek sida kanggo adang dengan li luah pekan. Ande ngadang unimparan, anda dengan jual mano atau apa saja. Dek sida kanggo beli li luah. Itu tidak adab. Hukum buyur, hukum jual beli itu harus kasih kesempatan semua orang masuk di pasar. Ini jual manuk terutama jauh-jauh. Padahal di dalam pekan wahara atau dengan jual manuk. Engkanggo. Itu dia, berarti itu pokoknya tidak boleh itu. Mau terus anden jual manuk. Benimblot masjid kencang merboten. Ni satak tisang belian ni baru huniin. Terserah bila sisi deno tidak boleh. Katakan saja kalau anda beli 100, saya beli dia 100 dan saya ingin mendapatkan untung. Bilang seperti itu. Tapi jujur, dia terganggu berdaya. Sei berdaya sekali, maka malaikat akan lari darinya sejauh mata memandang. Pelain malaikat lemun dengan berhubung sekali berdaya kemben dengan sak berdaya niki sugu nambun baik dan menambut si malaikat.
dengan sak berdagang senasib. Dait jadi pembelian dah, dendek roe selalu berega. Lamun sida tamu Alfamart semen sida berega. Lamun menutup pekan jak roe semberega. Retes. Manang kangkung dengan melenjuan haji 2000, 1000 unin. Bayar aja 2000 kenapa? Tiang sering ke pasar belanja. Kalau beli sayur, kalau dia bilang harganya 2000, saya bilang boleh saya bayar lebih enggak? Cemoh lalu. Jaga makanan penting, oke, terutama orang-orang tua untuk memberikan makan kepada anak-anaknya harus bersumber dari barang halal. Selain halal harus thayyibah, harus bersih, suci, tidak makan sembarang. Supaya apa? Terjaga. Karena ingat, daging kita kalau tumbuh dari barang yang kotor, maka itu berbahaya. Maka Rasulullah SAW sendiri tidak suka makan jeroan, ate-ate, baduk dan kanggo. Di Indonesia ini memang serem. Kalau di Pakistan itu orang sembelih kambing, lendong bin deteh, isi dalam dia buang. Hanya dia makan dagingnya. Itu aja selaput lendong. Iya, Valentine yang dah bingkakan. Tiang kalau sembelih kambing di rumah itu saya buang apa baduknya itu. Kalau orang mau ambil serah. Kita sudah kasih tahu dia, itu kurang makanan kurang bagus, penyebab kanker. Orang Pakistan arak bedentang batur jauh tangke jok Lombok. Dak waktu tiang tinggal di Denpasar. Terus pas kita pulang tiang mampir di Cakra, ada toko yang jual kerupuk kulit niki. Kan memang mai kerupuk kulit niki kita, kerupuk kelendong. Kita masuk, kita ambil karena tiang ada teman beberapa orang, ambil kita satu bungkus. Baru dia sudah makan dia separuh, yang ketuan batur tang niki. Dia bilang, Ustaz, this is made of what? Made from what? Dia bilang, apa sih dipinat nih? Saya kasih tahu dia leather, saya bilang kulit. Wah, uning ngutak langsung. Kemben apa unin? Behira ita kakan sepatu unin. Kan buat sepatu ya sih dipinat lendong atau jaket, dia bilang. Kamu kok ngajak kita makan tas unin? Tas kulit. Ndek napa haram sebenarnya, halal dia, cuman kan kurang bagus. Juga pakai baju jaket kulit itu kalau ulama yang muhakkikin ndek mele kedu jaket kulit. Saya nggak mbenolein, buat sang mau maling jaga sampai layak, mu ya pimpin jadi jaket kan seperti itu. Ini mengenai makan. Begitu banyak hal di dalam makanan yang harusnya kita jaga. Makanya dia selalu mengatakan bahwa makanan yang paling halal adalah makanan yang dimasak oleh istri kita di rumah. Kemben karena kita yang mencarinya dan kita tahu dari mana sumbernya. Jangan kalau ada uang sogoan, ande ne arak, jangan dikasih makan ke anak istri. Itu kan termasuk sogok. Ada si desa pilih kenen. Kalau bisa jangan dimakan. Petah-teteh kedua beli sandal baik. Genjah-genjah. Maksudnya jangan dimakan. Jangan ditelan. Buang sogokan nih kita. Supaya nabi kita bisa terjaga amalan kita. Lisan kita bisa terjaga, bahkan pikiran. Makanan itu
apa bisa mempengaruhi pikiran juga. Kemudian disunahkan kalau kita makan niki, kita duduk menunggu makanan. Kita yang harus menunggu dulu, dendek makanan ngantih. Karena kita yang memerlukan makanan, maka kita yang harus menunggu. Dia tekanggo sadangan, kurang bagus. Kalau bisa dendek sidagi juluk li piring, taruh di tempatnya dulu, nanti begitu dia datang baru kasih dia. Niki salah satu adab-adab cara-cara kita menghadapi hidangan atau makanan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya. Oke, ibu-ibu kalau mau masak itu paling bagus itu berwudu. Ibu-ibu tiang yang tiang hormati dan muliakan, tiang sampaikan niki bukan untuk ditertawakan. Nggih. Sida niat usaha untuk bisa diamalkan. Wudu julu, ngulu sedesiman meriap. Supaya apa? Makanan itu mendatangkan hidayah. Dan harus tutup aurat, pakai jilbab caranya masak. Dendek dan jera bekutang enten. Nggak bagus itu. Oh. Maksudnya pakai baju lah, ya. Pakai jilbab. Kemudian perbanyak sholawat ketika ngiris bawang. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya apa? Hitungan sholawat kita banyak. Tadi hadis yang dibacakan sama ayah anda. Orang yang paling dekat jaraknya dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Banyak sekali fadilah solawat. Berapa banyak kisah-kisah besar karena gara-gara bersolawat Allah Subhanahu wa taala mudahkan, selamatkan. Mo tesunahang kelamun temeriap dendek sida kelore mensak. Pria ke tetangga. Lae li zaman-zaman tiang masih kode girang tetatongang kanduk si tetangga. Lagu mangkin jak pada kengkah nuah. Arab masih? Baik. Tesunahang kelamun temeriap niki si dalui aga dendek sak mau embun doang. Sebelum si datongang tetangga ande nek satu mangkok sida tiupang isi baca ayat kursi. Nabi fadilahan. Oke. Makanan yang kita bacakan ayat kursi kita niatkan kepada tetangga menyebabkan orang itu akan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anden sida melet ni tetanggan sida sopot noh bae milu ngaji. Sida priapang sekali waktu sida tongang dan sida baca ayat kursi. Niatang ada insa mele milu ngaji. Maka insyaallah lemak dia minah ketelu kali atau keempat kali njak Allah akan rubah hatinya. Harus sih tetap dia nak sekali. Lamun sida girang atau ngang tetanggan sida lemak lamun meriap mai ni ada semen dan dia atau ngang itu. Bahkan tiang ada kawan punya tetangga non Islam. Demin meriap sebinian dan selalu dia sisihkan untuk tetangga. Baca ngeke doang ayat kursi setiap kali nek lalu atau ngange niki. Apa yang terjadi dengan niat? Ada yang saya tahu mau Islam. Lama kelamaan dia tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Yantan dendek kita doang cekat kita doang tahu kita doang pacu lagu tetangga jak cara perhatian. Orang-orang mengatakan aduh sida bengaji, sida jak gawe, sida senah mau. Itu benar.
Benar sekali. Lakukan priak tekelema ente menerangkan dia. Maka caranya kalau kita cinta, ajak dia. Ira enten pecu taat ajak kepada Allah Subhanahu wa taala, adik sak barang-barang tama syurga. Dia tahu tama syurga mesak. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang tetangga. Sopok tetangga nuk pecu ojok masjid, taat ojok kepada Allah Taala. Sopok dia nuk pecu. Lemat terjeluk kiamatnya kan saat sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sak sopok pecu ni kita tamat surga. Muk demen terdatangang sak tetanggan sak ndek pecu niki meniu ni. Betapa enaknya saya punya tetangga ini, ya Allah engkau masukkan dia ke dalam syurga. Ande layak menjaga sang masih hidup bareng di dunia panu berderet balik tang. Ande nek wahira tang pecu layak sang tiang lebih pecu. Unin dengan niki tang. Tempoh malik disuruh tulak saya tang surga niki. Bayangkan. Fulan, come on, come back. Suruh tulak. Tentu bertetangga enggih ya Allah. Wahai rakyat pecu. Enggih ya Allah. Kan Allah bilang seperti dalam hadisnya. Enggih ya Allah lagu 10 kali. Coba datang di waktu salat. Seperti itu wajib tabira-ira ni kita. Mulai dengan rawai selalu deh, Pak. Kan kita ngaji niki untuk Allah. Dan dia dengar sakiri kanan burung tebar. Maka dalam riwayat dikatakan dengan sak mulai tama surga niki burung tama surga. Sengan sak de cara ira tetanggan. Ira sebetulan. Maka pahalanya kebaikan-kebaikannya nia tebeng dengan tetangga niki kita. Dia menapih kebaikan dan maka keburukan tetangganya niki nia baik teh. Nia ta neraka saone ndek tirak ni kita masuk surga. Coba si pentingin ira semetun jari. Lamun tu akhirah sejangka pira batas tekanggo bira ira jangkan temate. Ini yang jadi masalah. Setiap jamaah kita sampaikan seperti ini, dia noh mele. Lasingan sak mele di denden itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Kita dia tahu rubah dengan. Last kali menajri oh come on. Tima, dede no balas deh. Nabi Nuh pira tahun dakwah 950 tahun kemudian dengan mati no. Apakah pendak Nabi Nuh? Ndak. Inni da'altu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, sesungguhnya aku ajak dakwahkan aku punya kaum ini malam dan siang, tetapi tidak ada yang mati kecuali mereka lari. Ini contoh bagaimana orang dakwah. Tidak ada orang yang tidak ditentang kebaikan ini, kecuali lamun si daerah emoya aja murah dengan. Dende paya ira ya ampun lamun rak kecimol ya. Mana ambain ni kapiram peturs ke umbak ke bain. Itu si cekat syaitan. Ingat, mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berpahala besar. Rasulullah bersabda, satu kata mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun penuh. Kembek nampak tabot. Kembek pertama buat pikiran apa ya unin lamun tak irai. Saat kedua ndak terketahuan fadilah, keuntungan. Loh, iya baik. Karena ada orang yang mengatakan bahawa ndak berdua ilmu. Bira-ira nun den perlu ilmu. Pokok sakan ente terlalu ngaji, pira kata itu. Enteh terlalu ngaji, telu kata. Berarti 3 tahun ibadah.
Niat, insyaallah sampaikan, insyaallah. Andai sudah kencet saya kata atau satu semakin niki. Niat lemak pengajian ke berikutnya, sudah jauh pada yang sudah sekik. Berarti sudah full tempat ini. Ni ya doang ni ngaji oleh lain. Niki sak sampun pirengang pengajian hari niki niat untuk irak dengan lain mele atau ndek itu urusan dia dengan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita pun Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan kepada beliau dengan mengatakan, dengan Allah berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Kali kita menilok kelengen-lengen Mben tak tahu beng dengan lain hidayah, dia tahu. Rasulullah dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad cannot give someone hidayah. Dia tahu beng dengan lain hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu bagi yang dia kehendaki. Kita kewajiban kita bira-ira mele ditendek urusan ni kanca Allah. Jangka piran jangkan temati. Tendek baik pendak bira-ira. No kan baru 2 kelutal. No jangka 1 sekali bira-ira lagu dek mele. Memang tak harus terjaga lila, harus terlawan perasaan lila. Ian dan setan jajah itu. Untuk bira-ira ngaji meninta lasingan dia ira doang lamun bau bengnya kepeng. Oke, tiang kasih tahu caranya bagaimana. Anden sida nggih saya ran sida Papu itah bedoe, papu itah arak dengan melet lalu sida seriuk milu ngaji. Kenjelo sida lalu boya kemalam sida doa ngedemi sedang kata tahajud, ya Allah tolong rubah hatinya supaya dia mau ngaji dengan sak beli sida milik. Dit kenjelo yang dah sida lalu jo ange buah. Kita kemelet katanya. Iyan dan dengan lalu jawangnya hadiah sang nude yang berdua yang kelor jaga nini doang besuh mesaan. Oke, kalau kita gunakan teknik ini dan semen lemak lemunah telu kali sudah tu ngejak kanduk kelak daun buah-buahan atau jauh permen minimal andin berdua bija hidam pohe bija ini permen ada di mata nyogok julung nggak apa-apa lah gue yang kanin sama surga. Niat kerjakan, kami sering melakukannya dengan sak meri-meri tenun engkah meri lamun dikirang lalu atungang. Teman-teman tiang selalu kemana dia mau pergi bawa permen. Kalau dia mau silaturahim ojo dengan langsung dikasih permen, pernah kejuluk bim pancing. Atau anden dengan sak melet kalau sudah serius milu ngaji niki no demen mama sudah jawange buah rara dua leko endah. No, kadang-kadang tidak tahu cara kita doang milih pecu lagu dia dengan lain dia dah pikir. Orang berpikir itu dia akan mendapatkan ide berbintan pancingnya dengan setiaan. Andin teman lalu mancing juangi uban-uban lagu sedang ngaji lah mau dikenai. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Ngeren terutama dengan sak murak tirak dengan sak dia menang itu.
Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa membolak-balik hati. Lamun kita itu seolah dia tidak silik-silik, dia menangnya binatang itu doang, gedang. Dia suatu saat dia berubah. Dan jangan memperuncing keadaan. Nilai untuk gedekang, nih gedekang. Kapan kita mau bisa bersatu? Lamun temeriang si dengan dia lah itu binu wanen, no nanti musuhan jadinya. Ingat kalau ada orang bawa api, bawakan dia air. Oke? Insyaallah itu baru keren. Lamun bau, lamun sudah gorok manuk atau ngange pertama dulu impungan. Coba anden selapuk sudah ngaji marak hari niki tang mendengarkan penjelasan niki keren sekali. Buktikan nampuk. Mungkin setelah dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan Anda lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala akan rubah hatinya. Manusia niki kan mau demen, lamun de cinta, lamun de kangen, lamun de sayang atau berikan perhatian. Minggu kemarin yang ngaji di Santong. Di dalam pondok pesantren Tuan Guru niki arak sopo lelon durian buah. Sementara di ruang di tempat lain kan tidak berbuah. Dia yang tanya Tuan Guru, hebat sekali ini pohon ini kok bisa berbuah dia di luar musim. Pohon atau buah-buahan niki tergantung perhatian kita. Lamun girang lalu sambang lalu perhatian ngejak buah. Iya senang manusia. Coba sih dia kasih dia perhatian yang lebih, dia pasti akan cinta kepada kita. Manjuk balu. Ngejok balu. Oke, kasih perhatian yang lebih. Supaya apa? Dia juga akan memberikan perhatian yang lebih. Manusia ini memiliki sifat atau watak suka diperhatikan. Baik, ketika kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, cari saat-saat di mana orang lain lagi sibuk. Kalau enak-enak tidur atau kalau sibuk orang bekerja, saat itu kita ambil air wudu, kemudian salat sunnah 2 rakaat sambil menangis, mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya sesungguhnya sangat mencintaimu ya Allah. Yang tenterayu dari Allah Ta'ala. Saya ingin ini ya Allah. Bilang apa saja yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Cari tapi tempat-tempat. Oke, cara merayu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sudah tetapkan caranya dan waktunya. Setiap waktu ada amal dan setiap amal ada waktunya. Ini orang baik. Setiap waktu arah amal dan setiap amal arah waktu. Contohnya waktu zuhur, itu dengan sembahyang. Niat tuh sibuk begawean. Berarti Anda zalim. Anda tidak menggunakan setiap waktu ada amalnya dan setiap amal ada waktunya. Lain bareh tuh begawean kan arah waktu. Tapi ketika kita dipanggil dari masjid kita yang keren niki, Erwan datang, bejulu bayi datang, maka kita akan diperhatikan. Kalau kita memberikan perhatian lebih kepada Allah Subhanahu wa taala pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita perhatian yang lebih. Kita akan diprioritaskan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha suka, sangat suka apabila hambanya memperhatikan orang lain. Cinta ojok dengan lain. Bahkan Rasulullah bersabda mengenai hal ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tangga pendek beriman sopok manusia, lamun dek cinta, lamun dek kangen ojok semetonan, berembe seenten kangen ojok diri. Ita kan dek mele teman neraka, tentu tidak mau. Maka kita harus punya perasaan yang sama terhadap saudara kita. Dan dek mbai menderita semeton, dan dek mbai teman neraka semeton, tetangga. Lagu itu kan demenan kita dengan menderita. Hati rusak. Dia terganggu cemoh kita dengan lain mendapatkan bencana, mendapatkan musibah. Kita harus ikut bersedih. Bukan begitu? Ini berbicara hati. Ini cemoh lalu, ini kojoh, ini jerih, ini lasing saya suruh Anda boleh gitu.
Sangka ni lelo alokang ino dengan no dia saudara kita juga. Ya Allah. Maka caranya bagaimana? Kalau ada orang lain tertimpa musibah, supaya kita tidak kena dengan musibah itu, ada doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Niki doanya. Belon langsung wahap pira kali tang barak sida ingat deh. Telangan doang. Bagaikan melukis di atas air kalau kita sudah tua. Ada lagunya. Baik hadiran jamaah pengajian sesarang-sarang temu yang sida Allah Subhanahu wa taala. Kini seberak tak bili ne dunia ni kita. Berember-emberuan, berember-ember kesehat, kegagah, kecantik kingas. Lamun datang waktu ente terbaik sida Allah taala pasti ente ule. Nabi terjauh di narak lain, di narak dengan jauh kepeng, di narak dengan jauh HP. Nabi amal ada dua. Pertama iman, kedua amal. Iman niki harus lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Saya melet, saya kepengen, saya ngebet pengen jumpa dengan Rabbnya. Falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan kanggo sama sekali menyekutukan desida Allah taala dengan setiap amalnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kanggo niat nojok masjid ada yang sak tegita isi dengan. Dan kanggo niat milu pengajian ada yang sak menyenangkan orang lain. No, kita hanya ingin menyenangkan desida Allah taala. Lagu nuk murah terawas doang, lagu nuk susah tamalang tegawe cirin doang ngarak. Cirin Nabi hujan tetap ngaji. Nyika lalu lelah tetap ngaji. Nyika darak kepengen tetap ngaji. Dengan luwek kepengen tetap ngaji. Itu ciri orang ikhlas. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita di hari niki. Nggih, sudah lebih 1 jam nih kita. Mulai jak sejam doang. Nyeka lalu tang khuruj 3 hari ni kita. Niki di Montong Gamang. Sida doang tanggih supaya tetap sehat. Nanti tiang doakan juga pelunggu. Mudahan saat ada pebelo umur sida Allah taala dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan majelis ta'lim yang di rumah sudah selesai kita keramik, kita akan mulai nanti tiang undang caranya. Ikut pengajian kan rapat Jenevri ya. Nggih. Rapat. Bantu doa. Mudah-mudahan segera. Amin ya rabbal alamin. Harinya jelon jamaah minta karena yang tinggal di kota Jenevri banyak PNS, minta dia supaya jelo Ahad. Ada yang tak mau pada milu ngaji. Lagu meletang bayi terkelemak jaman. Ada yang siang masih haru-haru ngaji no bagus no masih fresh kita. Kita doa dulu nggih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi